Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevina Risti Utami dengan NIM 44014190007. Pada video ini, saya akan menampilkan ide rancangan inovasi pembelajaran biologi yang saya buat, yaitu berupa pengembangan lembar kerja peserta didik terintegrasi model pembelajaran visual auditory kinestetik berorientasi pendekatan multiple representative learning guna meningkatkan kemampuan thinking skill siswa pada materi sistem pencernaan. Dalam menemukan ide inovasi pembelajaran untuk menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan termasuk dalam bidang pendidikan biologi di era saat ini, saya mencoba memahami tipe pendidikan di abad ke-21. Dalam menemukan ide inovasi saya menggunakan bantuan peta konsep 21 Century Pedagogy. Dari peta konsep 21 Century Pedagogy tersebut dipilih dua cabang yang menurut saya menarik untuk dijadikan fokus dalam ide inovasi pembelajaran, yaitu developing atau mengembangkan pendidikan yang harus memenuhi information fluency, yaitu kelancaran dalam memberikan informasi, media fluency, kelancaran media, dan teknologi fluency atau kelancaran pada teknologi yang dibutuhkan, serta pada bagian cabang teaching and developing thinking skill, yaitu memberikan pengajaran dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang mencakup high order thinking skill. Dari dua hal yang harus dipenuhi dalam pembelajaran 21 Century Pedagogy inilah, saya memiliki ide untuk menciptakan suatu pengembangan LKPD yang terintegrasi model pembelajaran visual auditory kinestetik berorientasi pendekatan multiple representative learning guna meningkatkan kemampuan thinking skill. Alasan melakukan inovasi ini karena model pembelajaran FAK mungkin sudah pernah didengar dan tidak terlalu asing di telinga. Namun beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan model pembelajaran FAK memiliki beberapa hal yang menarik untuk dikaji dan diinovasikan lebih lanjut. Pertama, penelitian yang telah ada sebelumnya menunjukkan bahwa hasil pembelajaran dengan model FAK pada siswa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penelitian yang ada sebelumnya mengenai pembelajaran FAK ini juga lebih banyak diuji coba atau diterapkan selain pada pembelajaran biologi, sehingga dalam hal ini saya berpikir untuk menggunakan model ini dalam pembelajaran biologi. Yang ketiga, penelitian sebelumnya kebanyakan menyebutkan belum mampu menyatukan tiga elemen utama pembelajaran FAK dapat terlaksana, sehingga dalam inovasi yang saya buat, saya ingin bisa menerapkan ketiga elemen FAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik dengan baik. Kemudian, alasan berikutnya, saya memiliki pemikiran jika pembelajaran dengan model FAK dirasa akan semakin efektif jika mencoba diorientasikan dengan pendekatan multiple representative learning. Hal ini karena pendekatan MLR searah dengan model pembelajaran FAK. Pembelajaran visual auditory kinestetik adalah model pembelajaran yang mengoptimalkan ketiga modalitas belajar tersebut untuk menjadikan suasana belajar yang lebih nyaman. Model pembelajaran FAK merupakan bagian dari model pembelajaran kuantum yang berprinsip untuk menjadikan situasi belajar menjadi lebih nyaman dan menjanjikan kesuksesan bagi pembelajaran di masa depan. Yang pertama ada aspek visual, bermakna modalitas ini mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat. Auditory bermakna modalitas ini mengakses segala jenis bunyi dan kata, diciptakan maupun diingat. Dan kinestetik bermakna modalitas ini mengakses segala jenis gerak dan emosi, diciptakan maupun diingat. Sintaks dari model pembelajaran ini meliputi preparasi, yaitu kegiatan pendahuluan, eksplorasi, yaitu siswa akan mendapat beberapa pertanyaan mengenai materi untuk dieksplor, elaborasi, siswa akan belajar menggunakan LKPD yang didesain dengan model FAK dengan pendekatan multiple representative learning, serta sintaks konfirmasi, yaitu siswa akan mempresentasikan dan melakukan evaluasi bersama guru. Pendekatan multiple representasi merupakan suatu pendekatan yang dalam penyajiannya menggabungkan grafik, gambar, teks, serta simbol yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik serta dapat berpartisipasi langsung secara aktif dalam proses pembelajaran. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik yang dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar dari peserta didik itu sendiri.
Dalam LKPD ini akan memuat berbagai macam kegiatan yang mencakup visual, auditori, dan kinestetik yang dilandaskan dengan multiple representatif, yaitu di dalamnya penyajian menggabungkan grafik, gambar, teks, serta simbol yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik serta berpartisipasi langsung secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana menyusun ide inovasi yang telah ditemukan tersebut? Di sini saya akan menjelaskan desain dari LKPD yang saya susun. LKPD ini disusun untuk materi sistem pencernaan kelas 11, yaitu KD 3.7, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Serta KD 4.7 mengenai menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi keamanan pangan. Dengan tujuan utama dari LKPD ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa atau thinking skill. Untuk susunan desain dari LKPD ini sebagai berikut. Ada mencakup bagian pendahuluan yang terdiri dari sampul depan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, petunjuk penggunaan LKPD, kemudian ada kompetensi dasar, indikator, serta tujuan. Selanjutnya ada bagian inti. Di bagian ini berisi materi pembelajaran sistem pencernaan, ada kegiatan individu dan juga kegiatan kelompok. Dari dua kegiatan ini nantinya akan terdiri dari kegiatan yang mencakup visual, auditori, dan juga kinestetik. Serta pada bagian penutup, ini terdiri dari rangkuman, rubrik penilaian LKPD, daftar pustaka, serta sampul penutup. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagian intinya sebagai poin utama karena untuk bagian pendahuluan dan bagian penutup LKPD mungkin tidak jauh berbeda dengan aturan LKPD yang ada pada umumnya. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari LKPD-nya. Namun ini belum sempurna karena saya belum membuatnya secara utuh. Jadi ini hanya sebagai gambaran terlebih dahulu. Di bagian materi ini ada cerpen bel, kemudian ada QR code yang menyalurkan pada video pembelajaran, kemudian ada juga gambar-gambar yang mendukung. Seperti itu. Untuk memenuhi aspek visual, auditori, kinestetik, dan juga pendekatan multiple representatif. Kemudian untuk kegiatan individu dan kegiatan kelompok dalam LKPD ini. Kegiatan individu terdiri dari menganalisis gambar atau grafik. Ini termasuk ke dalam unsur visual yang kemudian nanti siswa akan mencocokkan gambar dengan teks keterangan secara tepat dengan diberikan alasannya pada materi hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses. Kemudian juga ada disajikan gambar, kemudian siswa diminta untuk menganalisis dari gambar yang mereka lihat atau grafik yang mereka lihat dan mengungkapkan pendapatnya didukung teori-teori yang ada. Kemudian ada kegiatan yang kedua, mendengarkan berita yang terkait dengan suatu permasalahan dalam materi gangguan sistem pencernaan yang telah disediakan dalam bentuk audio. Kegiatan ini memenuhi unsur auditori yang kemudian siswa memberikan tanggapan untuk didiskusikan, saling bertukar pendapat, dan dibuat rangkuman hasil diskusinya. Selanjutnya untuk kegiatan kelompok, siswa akan diminta untuk melakukan suatu praktikum. Namun sebelumnya, siswa diminta untuk menyimak video tutorial dengan men-scan QR code terlebih dahulu. Hal ini memenuhi unsur visual dan juga auditori. Dan kemudian baru melakukan praktikum uji kandungan zat makanan berdasarkan video tutorial yang telah ditonton. Setelah melakukan praktikum, siswa akan menyusun laporan dan mengisi pertanyaan pemahaman mengenai kandungan zat makanan, kaitannya dengan kebutuhan energi setiap individu, serta teknologi keamanan pangan dan mempresentasikan hasil praktikumnya di depan kelas. Dengan ini memenuhi unsur kinestetik. Berikut ini adalah gambaran lampiran dari bagian LKPD, kegiatan kelompok, dan kegiatan mandiri. Di sini pun hanya baru gambaran karena saya belum menyusunnya secara utuh dari LKPD
hasil inovasi pembelajaran ide saya. Sekian presentasi mengenai pemaparan ide inovasi pembelajaran dalam biologi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Terima kasih.